Di tengah gemerlap dan intrik kerajaan Kalingga yang subur, hiduplah seorang putri bernama Kirana. Bukan hanya kecantikannya yang memukau, namun juga kecerdasannya yang melampaui para penasihat istana. Ayahnya, Raja Dharmawangsa, adalah pemimpin yang bijaksana namun mulai menua. Kekhawatiran akan masa depan kerajaan menghantuinya, terutama dengan kerajaan tetangga, Singhasari, yang kekuatannya terus bertambah di bawah kepemimpinan Raja Anusapati yang ambisius. Kirana tumbuh besar mendengarkan kisah-kisah kepahlawanan leluhur Kalingga, tentang keberanian dan kemandirian. Ia belajar strategi perang dari para jenderal senior dan memahami seluk-beluk pemerintahan dari ibunya, Ratu Mandari. Hatinya tergerak oleh nasib rakyatnya, dan ia bermimpi untuk melihat Kalingga tetap berdiri tegak dan makmur. Suatu ketika, utusan dari Singhasari datang membawa titah Raja Anusapati. Ia meminta upeti yang lebih besar dari sebelumnya, sebuah permintaan yang jelas menunjukkan keinginan untuk mendominasi Kalingga. Para penasihat kerajaan terpecah. Sebagian menyarankan untuk menuruti permintaan Singhasari demi menghindari peperangan, sementara yang lain, didukung oleh para jenderal, menyerukan untuk mempertahankan kehormatan kerajaan. Raja Dharmawangsa merasa bimbang. Usianya yang senja membuatnya enggan melihat pertumpahan darah. Namun, ia juga tidak ingin menyerahkan kedaulatan Kalingga begitu saja. Dalam kebimbangannya, ia meminta pendapat Putri Kirana. Dengan mata yang berbinar penuh keyakinan, Kirana menghadap ayahnya dan para penasihat. "Ayahanda," katanya dengan suara yang lantang namun penuh hormat, "Kalingga tidak pernah tunduk pada bangsa lain. Leluhur kita telah mewariskan semangat keberanian yang mengalir dalam darah kita. Jika kita menyerah pada tuntutan Singhasari, sama saja kita meruntuhkan kehormatan diri kita sendiri." Kata-kata Kirana membakar semangat para jenderal dan sebagian besar penasihat. Mereka setuju untuk menolak tuntutan Singhasari dan bersiap untuk segala kemungkinan. Raja Dharmawangsa, melihat keteguhan hati putrinya dan dukungan rakyatnya, akhirnya mengangguk setuju. Berita penolakan Kalingga sampai ke telinga Raja Anusapati. Murka, ia segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerbu. Kabar ini membuat gentar sebagian rakyat Kalingga. Namun, Putri Kirana tidak tinggal diam. Ia berkeliling ke berbagai penjuru kerajaan, berpidato di hadapan rakyat, membangkitkan semangat juang, dan mengingatkan mereka akan kejayaan masa lalu. "Kita mungkin tidak sekuat Singhasari dalam jumlah pasukan," serunya di sebuah alun-alun yang ramai, "tetapi kita memiliki keunggulan. Kita berjuang di tanah air kita sendiri, untuk keluarga dan kehormatan kita. Setiap jengkal tanah Kalingga akan kita pertahankan dengan darah dan nyawa." Dengan semangat yang membara, rakyat Kalingga, dari petani hingga pedagang, bersedia menjadi bagian dari laskar kerajaan. Mereka berlatih siang dan malam, mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh. Putri Kirana sendiri. Putri Kirana terjun langsung dalam pelatihan, mempelajari taktik perang dan memimpin langsung beberapa kelompok prajurit. Ketika pasukan Singhasari tiba di perbatasan Kalingga, mereka disambut oleh barisan prajurit Kalingga yang gagah berani. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Pasukan Singhasari dengan jumlah yang lebih besar terus menekan, namun semangat juang prajurit Kalingga tak pernah padam. Di tengah medan pertempuran yang berkecamuk, tampak Putri Kirana dengan gagah berani memimpin pasukan di garis depan. Ia mengayunkan pedangnya dengan lincah, memberikan semangat kepada para prajurit. Keberaniannya menginspirasi mereka untuk terus bertempur tanpa gentar. Pertempuran berlangsung berhari-hari dengan kerugian besar di kedua belah pihak. Namun, semangat pantang menyerah dari rakyat Kalingga, yang dipimpin oleh kecerdasan strategi dan keberanian Putri Kirana, mulai menunjukkan hasil. Pasukan Singhasari mulai kelelahan dan moral mereka menurun. Pada suatu malam, Kirana memimpin serangan mendadak ke perkemahan utama Singhasari. Dengan taktik gerilya yang cerdik, mereka berhasil menimbulkan kekacauan dan melumpuhkan sebagian besar pasukan musuh. Raja Anusapati, yang tidak menyangka serangan mendadak ini, terkejut dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Kalingga berhasil mempertahankan kedaulatannya. Kemenangan ini tidak hanya dirayakan oleh rakyat Kalingga, tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang merasa terancam oleh dominasi Singhasari. Nama Putri Kirana pun menjadi legenda, seorang putri yang tidak hanya cantik dan cerdas, tetapi juga berani dan berjiwa pemimpin, yang rela berjuang demi kehormatan dan kemerdekaan kerajaannya. Setelah peperangan usai, Kalingga kembali membangun diri. Raja Dharmawangsa, yang semakin tua, menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan kepada Putri Kirana. Di bawah kepemimpinannya, Kalingga kembali makmur dan disegani. Kirana memerintah dengan adil dan bijaksana,
selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kisah perjuangan Putri Kirana menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya, bahwa keberanian, kecerdasan, dan semangat persatuan adalah kunci untuk mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan bangsa.